Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan kali ini. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan firman-Mu yang akan kami renungkan pada kesempatan kali ini. Karena kasih-Mu itu, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan kali ini dari Efesus 3 ayat 20. Bunyinya demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tema atau judul renungan kita kali ini, doa yang sungguh mewujudkan mimpi. Arti kata mimpi ini tentunya adalah keinginan, mungkin cita-cita, harapan yang nyata atau dapat diwujudkan ya. Bukan mimpi fantasi yang tidak mungkin terjadi. Kesuksesan hidup seseorang bukan hanya diimpikan, tapi juga tentunya pasti ingin dicapai dalam kehidupan ekonomi, dalam pendidikan, karir, relasi, keluarga, dan sebagainya. Juga pastinya dan seharusnya di antaranya yang diimpikan itu adalah kehidupan rohani yang sukses, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya kesemuanya itu tergantung pada hal yang mendasar, yaitu sumber atau berupa hati, atau itu menjadi akar dari kehidupan itu sendiri, di mana di dalam pengharapan tersebut terkandung tindakan iman, yaitu menanti, mengantisipasi, menyambut, atau bertindak aktif, mempraktikkan dalam upaya atau tindakan yang sungguh, yaitu bertekun. Sikap yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri, maksudnya kekuatan manusia, merupakan sumber utama dari kekalahan atau kegagalan dalam menghadapi pergumulan, tantangan hidup, atau dalam mewujudkan mimpi itu sendiri. Orang yang enggan atau tidak mau menggantungkan dirinya pada kekuatan Tuhan harus berjuang sendiri dengan kekuatan sendiri. Tidak jarang seseorang harus mengalami kegagalan atau salah melangkah. Kekalahan itu dapat disebabkan karena kita takut terhadap musuh, yaitu tantangan hidup itu sendiri. Musuh dianggap kuat sekali, masalah dianggap terlalu besar. Akibatnya seseorang itu bukan saja bisa gagal, tapi juga lari dari kenyataan, mengambil jalan pintas, bahkan menjadi tersesat. Selain itu, kekalahan juga diakibatkan karena kita tidak memiliki senjata atau belum memakai perlengkapan iman. Dalam Alkitab, istilah senjata rohani ada, padahal Tuhan telah memberikan perlengkapan senjata rohani tersebut pada kita, umat beriman. Kita bisa baca dalam Efesus 6 ayat 10-18. Yang sangat penting dalam kehidupan orang beriman di ayat-ayat ini adalah kata berdoa. Dalam ayat 18 dari Efesus pasal 6 ini bunyinya, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Harus disadari dan diimani bahwa yang Maha Kuasalah Tuhan yang dapat atau mau memberkati, memberikan
apa yang terbaik bagi kita, makhluk ciptaannya, dalam sikap bersyukur dalam doa. Manusia cenderung untuk menempatkan kekuatan atau kemampuan dirinya di atas segala sesuatu dan mengingkari hakikatnya sebagai makhluk ciptaan, yaitu punya keterbatasan, bahkan kefanaan. Surat Efesus 3 ayat 20 yang kita baca ini mengingatkan kita agar tidak melupakan Tuhan dalam menghadapi segala macam tantangan hidup. Kita perlu menyadari kekuatan yang ada dalam diri kita bukan dipakai langsung menghadapi persoalan. Kekuatan itu perlu dipadu-padankan, bahkan dipimpin oleh kekuatan Tuhan. Mimpi yang besar membutuhkan doa yang sungguh-sungguh. Jadi kita perlu menaruh daya upaya kita dalam bimbingan tangan Tuhan. Dengan demikian, kita menunjukkan sikap iman yang benar, yaitu bergantung pada Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun di luar kendali atau kuasa Sang Trinitas, Allah Bapa melalui Kristus Yesus dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Tentunya kita mengenal frasa ora et labora, bekerja dan berdoa. Sebetulnya bila dibalik gitu ya, kalimatnya menjadi labore es orare. Bekerja adalah mewujudkan doa. Selain dari tindakan nyata, kesungguhan dalam berdoa, meminta bimbingan, petunjuk, kekuatan dari Tuhan sajalah yang akan membawa seseorang beriman untuk mencapai suatu keberhasilan yang sesungguhnya, yang sepadan dengan kehendak Tuhan. Bukan kesuksesan semu ya, palsu, bahkan yang bisa menyesatkan. Kesuksesan yang bisa menjauhkan kita dari jalan dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi selain itu ya juga ada ayat Alkitab yang sebadan dengan itu, yaitu dalam Wahyu 3 ayat 20 bila kita baca isinya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Itu kata Tuhan. Inisiatif dan berkat sebenarnya bersumber dari Allah sendiri. Ia telah dan selalu ingin memberkati kita, mengabulkan doa-doa yang baik dari kita. Janganlah kita melihat doa sebagai sesuatu ritual saja. Ingatlah bahwa Tuhan sangat memperhatikan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap kata dari doa kita itu. Doa tentunya adalah interaksi rohani, komunikasi dua arah yang intim dan hidup antara kita dengan Sang Bapa yang penuh kasih, yang mempertautkan masa kini dan masa depan kita. Dengan berdoa, kita mempunyai pengharapan yang membuat hidup kita lebih sehat, menghidupi dunia masa kini dengan lebih berani, lebih bergairah, dan lebih berpengharapan. Saudara-saudara, selamat berjuang dan andalkan selalu pimpinan Tuhan dalam mewujudkan mimpi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.